Baik, alhamdulillah ya. Untuk serangkaian presentasi dari shift 1 dan shift 2 itu semuanya sudah mempresentasikan hasil dari praktikumnya ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Karena ini penting sekali kaitannya untuk perbaikan yang akan datang. Itu poinnya itu ya. Karena kita belajar itu sulit kalau kita sendiri belum memahami kekurangan kita apa. Oke, sebentar ya. Nunggu azan dulu. Baik, saya lanjut lagi ya. Jadi harapannya nanti untuk berikutnya sudah bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian khusus untuk yang maju 2 terakhir ya, urutan ketiga dan keempat, evaluasi saya kalau dari segi materi yang ditampilkan PPT sudah oke ya, sudah bagus, kemudian sudah memberikan poin-poinnya dengan baik dan jelas ya. Hanya saja satu, ini untuk yang kelompok 3 sama kelompok 4 ya. Ketika presentasi itu jangan sampai kita itu membelakangi audiens ya. Itu sebuah etika dalam kita berbicara di publik. Gimana Bu tempatnya sempit? Nah, kan bisa disiasati. Makanya tim itu harus bekerjasama dengan baik. Bisa kok diatur lagi supaya posisinya agak miring. Jadi tidak benar-benar hanya melihat PPT-nya, tidak melihat audiensnya. Kalau tiba-tiba audiensnya kabur gimana? Tahu nggak? Ya nggak bakal tahu karena hanya fokus dengan layarnya ya. Jadi yang namanya presentasi itu kita sesekali dilihatlah audiensnya, diajakin ngobrol ya. Jadi jangan hanya fokus dengan apa yang ada di hadapannya. Tapi saya nggak hafal Bu caranya. Mata kita ini kan diberikan kemampuan untuk melihat secara cepat ya. Ini butuh latihan memang. Jadi ketika kita melihat di layar, kita sudah menangkap, nanti ada sesekali kita melihat pada audiens. Kembali lagi ke layar lagi dan begitu seterusnya. Apalagi tadi saya perhatikan masing-masing kan bawa HP. Ya, nongol nggak di situ zoomnya? Iya, sesekali gitu kan lihat lagi. Jadi kita belajar untuk profesional dalam mempresentasikan. Itu ya evaluasinya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita presentasi lagi itu melakukan kesalahan yang sama ya. Kita harus menghadapi audiens ya. Bu, saya ini grogian Bu. Kalau ngelihat audiens ini langsung blank semua gitu kan. Ya, masalahnya ini tuh yang dihadapi kan teman-teman kalian sendiri yang setiap harinya ketemu. Masa iya masih nervous, ya kan? Semua perlu ada latihan. Kalau memang ini ya apa ada plus minusnya memang, tapi kalau memang itu dijadikan pembelajaran nggak apa-apa. Ketika kita di depan ya, itu kalau kita mata kita belum mampu eye contact dengan audiens ya, tapi lihatlah yang ada di kepalanya. Jangan matanya. Kalau memang belum siap, ya. Tapi kalau udah siap lebih bagus, karena kita ingin ditatap kan. Kalau kalian ngobrol, yang ngobrol ngadep sana, kamu di sini, gimana perasaannya? Ya kan gitu. Jadi kita belajar untuk eye contact. Jadi ketika tiba-tiba kok saya deg-degan ya, ya sudah nggak apa-apa, latih lagi gitu ya. Kita belajar untuk bisa lebih profesional dalam presentasi. Karena saya menginginkan pertemuan satu ini untuk luring kalian memahami dulu teknik presentasi. Makanya dari kemarin yang saya bahas adalah teknik presentasi. Nanti kalau kalian sudah oke, mau apapun materinya, mau apapun mata kuliahnya, itu sama. Yang membedakan hanyalah kontennya, apa yang kalian presentasikan. Jadi jangan takut menatap mata ini, ya. Karena kita kalau dilihatin tuh seolah-olah ada yang salah ya. Udah salting sendiri kan? Kurang pas ya saya ya. Enggak, pede, harus pede. Selama kita tidak menunjukkan hal-hal yang tidak boleh ditunjukkan. Ya selama kita pakai pakaian yang sopan, tidak yang neko-neko ya kenapa harus nggak pede gitu kan. Nah kemudian untuk laporan ya, karena yang di saya ini baru laporan yang pertama, karbohidrat aja.
Tapi ini seperti yang saya sampaikan yang kemarin, saya belum mengambil nilai laporan. Yang saya ambil hanya nilai presentasi dan keaktifan bertanya saja dulu untuk sesi 2 pertemuan ini. Artinya apa? Saya berikan kebijakan untuk silahkan kalau mau memperbaiki laporannya, nanti tidak perlu di print, silahkan kirim saja di link, memperbaiki yang sebelumnya. Itu yang akan saya ambil. Ya, hanya saja ini yang menjadi kebanyakan kurang bukan salah ya, tapi kurang pas. Sebisa mungkin kalau buat laporan itu selesaikan dulu untuk satu hal, baru dilanjutkan hal yang lain. Ada beberapa laporan itu ngejelasin untuk uji Vehling, kemudian lanjut Benedik, nanti balik ke Vehling lagi. Kan kurang pas ya. Selesaikan dulu sampai itu titik selesai, baru kita ganti topik. Kan enak kalau ngobrol kayak gitu. Punya teman yang awal yang ngomongin bubur ayam, tiba-tiba ngomongin yang lain. Kan nggak nyambung. Jadi harus ada titik dulu baru yang lain. Nah, kemudian kalau memang bisa memungkinkan, kan kalian per kelompok itu kan dibuat per sampel ya. Ada satu kelompok ngerjain 2 sampel ya. Bisa kalian buat judul besarnya adalah uji karbohidrat sampel apa? Jagung misalnya. Itu selesaikan dulu. Apa aja yang diuji di dalamnya? Ada uji Vehling, Benedik. Nah, kemudian yang kedua sampelnya misalkan pisang. Berarti uji karbohidrat pada pisang. Jadi orang itu udah langsung fokus, oh ini yang diuji adalah pisang. Oh, ini yang diuji adalah jagung. Gitu. Jadi nggak menebak-nebak itu ya. Jadi kalau masih bisa dimungkinkan untuk direvisi, silakan direvisi karena itu untuk perbaikan nilai. Kemudian catatan-catatan saya yang kemarin sama yang hari ini semuanya ini banyak yang belum pas terkait penjelasan kenapa bisa begitu. Ada beberapa kelompok ya memang sudah menjelaskan terjadinya reaksi apa menjadi apa sehingga warnanya menjadi apa. Nah, itu sudah bagus. Harapan saya seperti itu. Jadi nggak cukup titik sampai warna kuning, titik. Nah, kuning ini kenapa? Pasti ada sesuatu kan di dalamnya? Nggak mungkin nggak, ya. Kenapa kok yang diuji lain kok nggak warna kuning? Kenapa? Oh, berarti kan ini spesial nih di dalam sampel ini. Ada golongan senyawa yang memang ketika bertemu dengan reagen ini, nah ini apa ini? Itu akan timbul reaksi apa menjadi apa. Yakinlah, yang melakukan praktikum judul uji karbohidrat itu nggak cuma kampus kita. Semua kampus, terutama farmasi, itu ketika melakukan praktikum biokimia, itu pasti melakukan uji ini. Jadi kalian tidak akan mungkin kesulitan mencari referensi. Gampang banget. Apalagi sekarang tinggal buka Google selesai. Tapi hati-hati ya ketika mengambil referensi, harus jelas referensi yang diambil. Jadi jangan asal nyomot. Oke ya, saya berikan kesempatan untuk perbaikan laporan, termasuk yang laporan lemak ya. Itu 1 minggu dari sekarang. Ya, jadi kalau ada yang mau diperbaiki silakan. Bu, saya nggak mau perbaikan. Ya sudah, berarti saya ambil yang dikirim terakhir. Itu saja. Ya, karena menurut saya sayang karena ini benar-benar karena beda dengan angkatan sebelumnya. Biokimia itu semuanya full teori. Tapi kalau angkatan baru itu ada teori dan praktik. Artinya apa? Nilainya masing-masing. Ini nggak ada keterkaitan ini. Karena ada ya mahasiswa yang teorinya itu lulus, praktikumnya nggak lulus. Jadi bukan berarti kalau teorinya itu sudah oke, praktikumnya pasti oke. Karena mereka itu terpisah. Jumlah SKS-nya masing-masing. Jadi kalau kalian nggak ngumpulin nilai-nilai per masing-masing itu tadi, maka kalian akan menyesal kemudian gitu ya. Jangan sampai mata kuliah dasar yang memang itu apa ya? Menurut saya itu melelahkan, apalagi yang kaitannya dengan praktikum itu jangan sampai mengulang. Karena kalau praktikum mengulang, nggak cuma biaya yang kalian keluarkan, tapi juga waktu, tenaga, pikiran, semuanya tercurahkan. Kalau ngulang teori, it's ya walaupun nggak oke, tapi paling nggak
masih bisa diulang tanpa kita harus datang langsung ke kampus. Tapi kalau praktikum mengulang berarti harus mengulang dari awal. Nah, ini sangat tidak mengenakan ya, jangan sampai itu terjadi. Oke, mungkin itu ya. Bagi yang belum memberikan penilaian, disilakan memberikan penilaian terlebih dahulu untuk kelompok 3 dan 4 tadi. Ini sebagai kehadiran juga ya. Jadi tidak hanya sekedar menilai. Saya tidak mengabsen satu persatu, tapi nanti saya lihat melalui laporan pengisian di form link yang sudah diberikan. Jangan sampai nama Anda tidak tercantum padahal hadir ya. Syukur-syukur kalau bisa memberikan pertanyaan secara tertulis ya, bagi yang belum kesempatan secara live itu nanti akan saya rekap, saya kembalikan ke kelompoknya masing-masing. Nanti bisa dituliskan jawabannya dan itu nanti bisa di-sharekan. Nanti akan saya berikan link pengumpulannya. Paham ya sampai sini? Oke, kalau cukup kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.